Selamat malam, Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama sekalian. Ya, berjumpa lagi pada malam hari ini yang berbahagia. Pada malam hari ini kita bersama-sama berjumpa untuk menyaksikan, mendengarkan uraian Dhamma dalam acara Dhamma Sakaca Online yang diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juli tahun 2024, yang sudah memasuki season kelima episode 44. Nah, sebelum kita mulai pada malam hari ini untuk mendengarkan uraian Dhamma yang nantinya akan dibawakan oleh narasumber kita pada malam hari ini, mari kita mempersiapkan diri dengan sikap hormat, dengan sikap tenang, kita bersama-sama akan mendengarkan lantunan pembacaan ayat suci Dhammapada yang akan dibacakan oleh Miss Elmi. Kami persilakan, Miss Elmi. Dhammapada Appamada Wago Syair 24. Utha Nawato Sarti Mato Suci Kamasa Nisamaka Rino Sanyata saca Dhammaji Wino apa matasa yasob hiwat hati ti yang artinya orang yang penuh semangat selalu sadar murni dalam perbuatan memiliki pengendalian diri hidup sesuai dengan dhamma dan selalu waspada maka kebahagiaannya akan bertambah. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih Miss Elmi atas lantunan pembacaan ayat suci Dhammapada. Ya, Ibu Bapak sekalian, sebelum kita lanjutkan untuk mendengarkan uraian Dhamma, mari kembali bersikap anjali. Kita akan melakukan penghormatan awal kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Saya akan memimpin pembacaan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. Dhammang Namasami. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sangkhang Nama. Sanghang Namami. Ya, sebelum sejenak lagi kita akan mendengarkan uraian Dhamma yang akan disampaikan oleh narasumber pada malam hari ini, izinkan saya membacakan sedikit profil singkat narasumber kita pada malam hari ini.
Ya, pada malam hari ini pembicara kita yaitu Pandita Suwarto Acing. Ya, Rama Suwarto Acing ini lahir di Bogor pada tanggal 19 Desember tahun 1954. Kemudian Rama Suwarto Acing ini memiliki beberapa aktivitas di organisasi Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia atau Magabudi dari tahun 2003 hingga tahun 2006, kemudian dilanjut tahun 2006 hingga tahun 2011. Rama Suwarto Acing menjabat sebagai Ketua Pengurus Cabang Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, Jakarta Utara. Kemudian di tahun yang sama juga, ya, tahun 2006 hingga tahun 2011, Rama Suwarto Acing ini juga menjabat sebagai Koordinator Wilayah Jawa Tengah, Pengurus Pusat Magabudi, dan juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Magabudi. Luar biasa sekali ini pengabdian beliau ya. Kemudian di tahun 2011 hingga tahun 2016, beliau menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Magabudi dan sekaligus juga anggota Dewan Kepanditaan Daerah Pengurus Daerah Magabudi Provinsi Jakarta. Kemudian di tahun 2022 hingga sekarang ini, beliau menjabat sebagai penasehat pengurus daerah Magabudi Provinsi Jakarta. Nah, luar biasa sekali ya pengabdian Rama Suwarto Acing ini ya, karena saya kenal beliau ini juga udah lama sekali, lama sekali. Dan terakhir ketemu dengan beliau itu tahun lalu, bulan Agustus ketika Persamuan Agung Magabudi di Kepulauan Riau, di Kepri. Ya. Nah, tanpa berpanjang kali lebar, buang-buang waktu, saya persilahkan kepada Rama Suwarto Acing untuk membabarkan uraian materi pada malam hari ini yang judulnya hanya terdiri dari dua huruf, sehingga menimbulkan rasa penasaran. Ini sebenarnya apa sih materinya? Kok hanya dua huruf? Biasanya kan kalau narasumber ini memberikan judul materi atau topik itu berupa kalimat, karena ini atau ini atau ini. Nah, tapi beliau ini hanya memberikan judul materinya dua huruf, yaitu PK. Serius. Jadi topik materi pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Rama Suwarto Acing berjudul PK. Sebenarnya apa sih PK itu? Karena saya sendiri pun juga penasaran. PK itu apa sih? Nah, tanpa berpanjang kali lebar, untuk supaya kita tidak berlarut-larut dalam rasa penasaran, saya persilahkan Rama Suwarto Acing untuk membabarkan materi pada malam hari ini. Ya, silakan Rama. Ya, baik. Terima kasih banyak, Ramani Yani. Eh, Teman-teman yang saya hormati, mari sejenak kita beranjali, kita tenangkan hati, pusatkan pikiran. Saya akan melantunkan wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, kepada Romo Ramani, terutama kepada Romo Zainal, senior saya di Jawa Timur, yaitu yang saya ketahui beliau sebagai pemrakarsa dari acara Dhammasakaca online ini di Jember. Juga Bapak Ibu yang saya hormati, selamat malam, Namo Buddhaya. Em, Sebetulnya kita pada malam hari ini sedang melakukan pendekatan atau approach terhadap Buddha Dhamma, ya, di mana pendekatan kita ini
terdiri dari 3 langkah. Jadi seperti Romo Ramani, Bapak Ibu sekalian, saya yakin sudah sering dengar bahwasannya approach kita terhadap Buddha Dhamma ini terdiri dari langkah pertama adalah pariyati Dhamma. Artinya adalah bagaimana kita mengenal ajaran dari guru agung kita mengetahui teori dari mendengarkan ceramah para bante, suku, para pandita, dan bagaimana kita membaca buku-buku atau literatur Dhamma. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Pakti Dhamma. Artinya bagaimana dalam keseharian Romo Ramani, Bapak Ibu, kita semua itu berpraktek. Dan yang ketiga, walaupun sebentar atau sedikit, Bapak Ibu Romo Ramani sesungguhnya bisa merasakan faedah dari praktek. Disebut Patiweda Dhamma. Nah, pada malam hari ini, kita selama beberapa puluh menit ke depan lebih banyak berteori. Artinya pembahasan Dhamma ini atau Dhamma Sakaca ini itu lebih banyak dalam lingkup teori, yaitu Pariyati Dhamma. Nah, mengenai tema seperti yang tadi Ramani Yeni Siwali yang saya kenal baik sejak lama maksudkan atau katakan, memang cuma terdiri dari 2 huruf. Ya, katakanlah ini kesempatan pertama yang diberikan kepada saya. Untuk itu saya sangat berterima kasih. Saya ingin mencoba eh, menyumbangkan apa yang pernah saya baca. Yang pernah saya baca belum terlalu banyak, Ramadiyani. Ya, antara lain 2 huruf ini, yaitu PK. Romo Ramani, Bapak Ibu sekalian, betul coba 2 huruf. Tapi, tapi, saya sangat berharap supaya makna atau pengertian dari 2 huruf ini bisa kiranya bermanfaat bagi kehidupan kita mulai malam ini dan seterusnya. Begitu. Baik, kita akan segera masuk. Jadi begini, teman-teman dimanapun teman-teman berada, seperti yang teman-teman ketahui atau pernah dengar, penduduk Indonesia, yaitu negara kita tercinta ini, saat ini berjumlah hampir 280 juta. Ya, mungkin tepatnya per hari ini 278 juta sekian gitu. Kita bulatkan ke atas, gampang nyebutnya 280 juta. Dan penduduk dunia, jadi orang yang tinggal di kulit bumi ini, di mana dunia ini terdiri dari lebih kurang 200 negara, itu ada 7,8 miliar manusia. Wow, banyak sekali. Ya, memang banyak. Ya, 7,8 miliar orang. Tapi, tadi kita setuju ya, banyak sekali. Ya, memang banyak. Tapi, Guru Agung kita, Sang Buddha, dan kita saat ini hidup di era Buddha Gotama, Buddha yang ke-25. Menurut beliau, ini tercantum juga di Anguttara Nikaya 1 nomor 87, ada 2 orang, ya, 2 orang yang sulit kita temukan.
Jadi Sang Buddha menegaskan di dunia ini ada dua orang yang sulit kita temui, kita temukan. Ya, siapakah orang itu? Nah, ini dia. Orang itu adalah tema pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu PK. Nah, siapa itu PK? P itu adalah Pubakari. Seorang Pubakari adalah penolong sejati. Seorang Pubakari membantu orang lain atau pihak lain dengan tulus, tanpa pamrih. Kata orang Betawi, nggak ada maunya, ya, tanpa pamrih. Dan K itu adalah kata new, kata wedi. Kata new, kata wedi artinya itu menyadari ketika kita dibantu oleh orang lain. Juga berterima kasih. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita diajarkan untuk ehipasiko. Ehipasiko tuh maksudnya ya buktikan sendiri gitu. Jangan mentang-mentang guru agung kita sendiri yang mengungkapkan hal ini, terus kita langsung, oh ya, iya, iya, langsung iya, iya. Tidak. Nah sekarang malam ini coba kita telaah, ya, kita coba bedah bersama-sama. Apa betul dua orang ini, yaitu yang satu bernama Pubakari, yang satu katanya kata Wedi, itu susah dicari. Apa betul? Oke, kita mulai dari huruf yang pertama, yaitu P, Pubakari. Tadi udah saya jelaskan makna dari kata dalam bahasa Pali ini adalah penolong sejati. Orang menolong orang lain tanpa pamrih. Apa betul ini susah dicari? Nah, Bapak Ibu sekalian, coba direnungkan, coba dibayangkan, coba diingat-ingat. Ya, setahu saya atau pengalaman hidup saya menunjukkan bahwasannya banyak orang banyak orang ketika membantu orang lain itu sebetulnya di dalam batinnya punya agenda tertentu, punya keinginan tertentu yang dia tidak ungkapkan dan rasa-rasanya tidak akan pernah dia ucapkan atau ungkapkan kepada orang lain. Yang tahu cuma dia, cuma orang tersebut. Ya, jadi saya ulangi, banyak orang menolong orang lain itu karena ada maunya. Apa sih maunya orang itu secara umum? Maunya, Romo Ramani, Bapak Ibu sekalian, dia mendapatkan job, mendapatkan materi, mendapatkan orderan, minimal mendapatkan pujian. Ya, orang menolong orang lain itu banyak yang karena kepingin naik pangkat, kepingin salary-nya tambah gede, dan sebagainya, dan seterusnya. Dan jangan lupa, termasuk juga orang, kebanyakan orang menolong orang lain, ada juga yang ingin populer dan seks. Ya, oh ya, segitu banyak. Iya, kalau mau dicatat lagi lebih teliti, setelah kita ingat-ingat, itu panjang daftarnya. Nah, sekarang mari kita coba lihat. Kita coba buktikan.
Tempo hari persisnya adalah tahun 2020 akhir lah. Waktu itu C19 COVID sedang apa istilahnya sedang menggejala atau sedang mewabah di tanah air kita. Nah, pada satu pagi, paginya nih pagi banget, kita sebut subuh, ya, di Bandara Suta, Soekarno-Hatta, itu ada seorang wanita muda dan sepertinya dia jeget. Kalau kata Bu Elmi, jeget atau cantik, ya, gelis kata orang Sunda. Nah, wanita muda ini hampir gagal terbang. Loh, kok bisa? Iya, dia udah check-in 3 jam sebelumnya. Dan dia harus menempuh prosedur atau step-step eh, cek eh, cek rapid test kena COVID atau enggak. Ternyata hasil tes dia itu positif. Wah, dia mulai gelisah. Tahu-tahu ada seorang, katakanlah seorang petugas yang mendekati dia, ya, mendekati dia, omong punya omong, intinya si petugas ini bilang, jangan khawatir, ya, hasil tes Anda bisa saya rubah dari positif menjadi negatif. Tapi, nah, tapinya ini, sediakan 1,4 atau 1,4 juta. Oh ya, buat apa? Nyogok, ya, nyogok. Nah, jadi si petugas ini prolognya, pembukaannya bilang, saya akan bantu Anda, ya. Tapi di tengah-tengah, yaitu dia minta uang 1,4 juta. Nah, si wanita ini, saya tidak tahu dia mau terbang kemana, dan beritanya sebetulnya ada di TV, ya. Saya tidak tahu dia mau terbang kemana. Dia berpikir cepat daripada urusan penting dia di luar kota atau di luar negeri terbengkalai. Ya udah 1,4 dia siapkan gitu. Dia rela bayar. Tapi, nah inilah orang. Si petugas ini setelah dia menerima uang sogokan 1,4 juta, tahu-tahu tangannya iseng. Dia berlaku tidak senonoh. Nah, lama-kelamaan wanita ini jadi tersinggung dan marah. Singkat cerita, dia melaporkan kepada polisi bandara. Dan akhirnya si petugas ini di apa istilahnya diamankan, kemudian diinterogasi. Nah, ini Romo Ramani, Bapak Ibu sekalian, ini contoh kecil yang bukan rekaan atau karangan saya. Ini sungguh-sungguh terjadi. Ya, betapa orang petugas ini yang di mulut mengatakan saya akan bantu you, ya, tapi minta sogokan. Udah gitu dia itu tadi tangannya jahil, gerapak grepe dan sebagainya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak membantu orang lain dengan tulus, sebaliknya ada maunya, seperti petugas itu, ujung-ujungnya bukan kebahagiaan yang dia kenyang, akan tetapi penderitaan. Bagaimana tidak? Dia diinterogasi. Dan bukan tidak mungkin penjara menunggu dia karena ketahuan menerima sogokan. Dan berani-beraninya merubah hasil tes COVID. Padahal waktu itu kan negara mewanti-wanti. Ketat banget gitu. Oke, itu satu contoh.
Saya masih punya beberapa contoh. Nah, mungkin contoh ini eh, bisa kiranya memberi gambaran kepada teman-teman semua bahwasannya yaitu tadi kebanyakan orang membantu orang lain tuh ada pamrihnya. Ya, kejadiannya adalah di luar kota, di daerah Jawa Tengah. Kebetulan Romo Ramani, saya sampai saat ini aktif di YADI, Yayasan Abdi Dhamma Indonesia. Nah, pengalaman ini saya dapat ketika saya keliling survei wihara ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Lombok, Bali, dan sebagainya. Nah, jadi begini. Ada satu cetia di daerah kecil, kotanya saya tidak sebutkan, tidak berani, begitupun nama cetianya. Tapi ini pun bukan karangan, ya. Ini sebagai contoh bagaimana selanjutnya mulai malam ini kita harus betul-betul paham yang namanya Pubakari ini. Cetia ini hubungannya mau ambruk, ya, karena usuknya, kayunya itu dimakan rayap. Nah, pengurus wihara memberitahu kepada umat, kepada teman-temannya bahwa ini perlu segera direnovasi, perlu ganti dari kayu jadi baja ringan. Nah, ada seorang umat, ya umat kita, umat Buddhis, ya, ini terjadi di lingkungan kita agama Buddha. Nah, jadi si engko atau si enci ini artinya pria atau wanita ini bisa aja terjadi ya. Dia bilang sama panitia, oke, saya mau nyumbang dan kali ini saya nyumbangnya gede. Tapi, nah, tapinya ini Bapak Ibu. Tapi saya mau nama saya ditaruh paling atas. Apa jawab si panitia? Oh bisa, bisa. Kei, boleh. Ah, sepakat kan? Nah, jadi ini teman kita ini mau nyumbang dengan catatan namanya ditaruh di paling atas. Dayaka mengiyakan, ya, karena dia pikir itu tidak sulit, ya kan? Meletakkan nama teman ini di urutan daftar penyumbang paling atas mudah. Oke, sepakat. Maka si donatur ini dia transfer sekian jut gitu ya. Saya nggak tahu berapa juta ya, pokoknya jut gitu. Nah, setelah setengah tahun, maka proyek renovasi Cetia ini berakhir ya. Dan hari itu tanggal sebegitu diumumkanlah nama-nama eh, penyantun atau donatur. Nah, teman kita ini bergairah datang ke wihara, mau lihat pengumuman atau mau dengar penjelasan dari panitia. Tahu-tahu sesampainya di wihara, dia udah nggak enak ini. Kok si ketua panitia nggak ketemu gitu ya? Tapi oke lah, dia maju menyeruak ke kerumunan teman-teman di depan papan pengumuman. Dia lihat apa yang terjadi. Ternyata nama dia jangankan ditaruh di paling atas, adapun tidak. Waduh, bagaimana ini? Ya, itu kenyataannya. Terus dia tanya, di mana si anu? Maksudnya si bapak itu, panitia itu. Nah,
Ada orang mengatakan, oh, dia tidak datang karena dia sakit perut. Oh ya? Nah, akhirnya ketika ketemu, maka yang terjadi adalah perselisihan. Yang terjadi adalah perdebatan. Ya, kenapa ketua panitia itu tidak mencantumkan namanya? Karena dia lupa, dia alpa. Dan waktu pengumuman itu dibuka, dia tidak hadir pula. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal begini memang kelihatannya kecil. Kecil bagi kita yang tidak mengalami. Tapi bagi si donatur ini, dia menjadi tidak bisa tidur, tidak enak makan. Kenapa? Ya, karena pikiran dia bertanya-tanya, kok bisa ini yang terjadi? Begitu. Ya bisa aja. Wong ketua panitianya itu datang juga kagak karena sakit. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman semua, inilah contoh yang memperlihatkan lagi-lagi orang yang membantu orang lain karena ada maunya, yaitu punya pamrih, dia tidak akan bahagia. Kenapa? Karena agenda pribadi dia tidak terpenuhi. Nah, sekarang kembali ke kita. Apa relevansinya untuk kita? Beginian kok dibahas. Nah, sekali lagi, semoga dua huruf, ini huruf yang pertama, P ini, makna atau pengertiannya tuh bermanfaat bagi kemajuan batin kita. Yaitu kita yang katanya kepingin mengenyam kebahagiaan, Patiweda Dhamma, kebahagiaan dari praktek kita, Pati-pati Dhamma, maka kalau ingin bahagia, jadilah seorang pubakari. Nah, ini poinnya. Kalau ingin bahagia, kita semua, saya, Ramani Yeni, Ibu Elmi, Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari, kabeh lah pokoknya. Semuanya, mari kita praktekkan pubakari. Bagaimana caranya kita praktek? Caranya adalah, mari kita merujuk kepada Sang Buddha, Guru Agung kita. Beliau, beliau membantu orang lain tanpa pamrih. Ya, bagaimana kita bisa tahu? Bagaimana saya bisa ngomong demikian? Ya, kita bisa baca dari banyak biku, banyak penceramah, kita juga bisa dengar Sang Buddha membantu Anggulimala yang katanya jahat. Itu dengan tulus. Nah, kenapa Anggulimala dibantu? Karena kalau Anggulimala tidak dibantu oleh Sang Buddha, maka pada pagi hari itu kejadiannya adalah Anggulimala akan membunuh ibunya, Mantani. Nah, Sang Buddha membantu orang ini yang nama aslinya sebetulnya Ahimsaka. Kok orang jahat dibantu? Ada umat yang setengah protes lah, bukan setengah, 3/4 bahkan. Kok katanya jahat Anggulimala? Kenapa Sang Buddha bantu? Ya, Sang Buddha sedemikian rupa penuh cinta kasih, welas asih. Ya, Sang Buddha membantu Anggulimala untuk kepentingan Anggulimala. Jangan sampai membunuh ibunya sendiri. Bakalan masuk neraka Awici. Yaitu dari sekian banyak kafling di neraka, Awici ini yang paling kejam. Begitu.
ya. Eh, Mungkin ada baiknya saya coba uraikan sedikit. Jadi pagi itu seperti biasa guru agung kita menerawang ke seantero Jambudipa. Ada nggak kira-kira orang atau makhluk yang bisa beliau bantu? Nah, eh, beliau melihat bahwa di hutan yang sangat lebat itu, Anggulimala yang sudah membunuh 999 orang itu sedang penasaran. Kenapa? Karena tinggal satu orang lagi, tugas yang dibebankan oleh gurunya yang kalau dibilang ini gurunya amat sangat tidak bijaksana, gurunya ini yang kemakan hasutan dari teman-temannya si Ahimsaka ini, yang menuduh Ahimsaka selingkuh sama istrinya dia. Nah, jadi Ahimsaka ini yang sebetulnya cungming, pinter, ini sedang dihukum oleh gurunya. Ya, katanya kamu saya utus untuk membunuh 1.000 orang, nanti pulang tunjukkan dengan cara menunjukkan apa jari. Makanya itu kan Anggulimala artinya kan kalung dari jari. Jadi orang yang udah dia bunuh itu dia apa rangkai sebagai kalung, sebagai bukti. Nanti kamu pulang saya kasih eh, ilmu sakti mandraguna, katanya begitu. Jadi ini sebetulnya Ahimsaka ini lagi dihukum. Gurunya ini kemakan hasutan, fitnahan. Nah, kembali. Jadi pagi itu, di sini Anggulimala. Di sini Mantani, mamahnya, ibunya. Bagaimanapun seorang ibu, dia amat sangat mencintai anaknya. Yang menurut orang lain jahat banget. Dan Anggulimala ini sangat ditakuti oleh semua prajurit kerajaan. Nggak ada yang berani. Karena kungfunya nih lihai banget. Gitu. Nah, maka pada detik yang sama, Sang Buddha berada di tengah. Sang Buddha berada di tengah. Ah, Anggulimala sebetulnya belum belum melihat kehadiran ibunya di depan sana. Belum. Tahu-tahu yang dia lihat ini seorang pertapa yang sesungguhnya adalah Sang Buddha. Jadi Anggulimala yang lagi penasaran, ya udah seketemunya aja. Yang penting genap 1.000, hari ini tugas saya selesai dan saya akan dapat ilmu sakti mandraguna. Ya, tanpa banyak tunggu, dengan pedang terhunus, Anggulimala mengejar Sang Buddha. Kejar-kejar dengan full speed, kecepatan penuh. Tapi Sang Buddha tidak terkejar. Jubahnya, ujung jubahnya aja tidak kesentuh. Padahal Sang Buddha berjalan seperti biasa. Nah, ini kejadiannya seperti itu. Maka Anggulimala yang lari begitu cepat, dia akhirnya kecapean. Dia merasa lelah dan dia berteriak, "Hai Pertapa, berhentilah, berhentilah," kata Anggulimala. Sang Buddha menjawab, "Anakku, aku sudah lama berhenti. Engkau yang belum berhenti." Nah, teman-teman semua, teman-teman tahu, pada dasarnya Ahimsaka ini adalah orang yang smart, maka begitu mendengar perkataan guru agung kita, dia langsung nangkep, langsung aware, langsung tahu bahwa ini pasti Sang Buddha. Maka serta-merta dia buang pedangnya, buru-buru dia tubruk kaki Sang Buddha. Dan mohon dijadikan murid. Begitu. Nah, kalau kita tidak mengerti makna ya dari Pubakari, maka bisa saja orang dalam tanda petik menuduh bahwa guru agung kita
butuh murid, mau merekrut murid. Lah, ini Anggulimala kan orang beken. Walaupun jahat, tapi dia beken ini. Nggak ada yang berani nandingin dia. Nah, tahu-tahu jadi murid Sang Buddha. Keren gitu. No, sama sekali tidak ada pemikiran seperti itu. Yang ada itu tadi. Sang Buddha mencegah, jangan menolong. Jangan sampai Anggulimala membunuh mantannya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali kepada kita, kalau ingin bahagia, maka mulai malam ini, mari kita step by step bertahap, jadilah seorang Pubakari, yaitu orang yang menolong orang lain dengan tulus, penuh metta, tanpa pamrih. Demikian. Ramani Yani, saya lanjut ke kaknya, katanya kata Wedi, atau mau buka session pertanyaan dulu atau gimana baiknya, Ramani Yani? Lanjut aja Rama sampai selesai. Oh, Nanti baik. setelah materi selesai semua, kita langsung open sesi tanya Oh, jawab. baik, Ya, baik, baik. ya Terima Rama, kasih. silahkan Rama. Ya, kita coba lihat ya, orang yang kedua yang disebut Kak, katanya kata Wedi. Apa iya orang begini sulit dicari? Ya, mari kita coba selidiki ya. Jadi begini, yang betul, yang benar, ketika kita dibantu oleh orang lain, maka poin yang pertama dan utama, sadarilah. Romo Ramani, Bapak Ibu sekalian, saya mohon mengingatkan, sadarilah bahwasannya tabungan, simpanan karma baik kita berbuah. Inilah yang dimaksud dengan pube kata punyata. Jadi kata ini yang dalam bahasa Pali ini, pube kata punyata ini, itu mengandung arti simpanan. Di situ disebut simpanan. Kita bisa mengartikannya tabungan. Tabungan apa? Tabungan dari kusala kama, perbuatan baik kita. Nah, jadi sekali lagi, sadarilah, cepat sadarilah bahwa simpanan karma baik kita berbuah. Ya, kemudian step berikutnya, tanpa harus ngecek pakai m-banking lah atau print buku ke bank lah, nggak usah. Kita langsung nabung kembali, bergegas berbuat baik. Begitu. Ya, ini yang ingin saya ajak. Jadi, Sang Buddha menjelaskan, sadarilah, ini poinnya, bahwa kita sedang ditolong. Nah, sebab kalau kita tidak menyadarinya, malahan bisa-bisa kita melenceng. Kita menganggap, loh, itu kan kewajiban dia menolong saya. Kan dulu juga saya yang ajak-ajak dia ke wihara Dhamadipa di Pandegiling sana. Ya wajib dong dia sekarang membantu saya. Saya sedang kesulitan keuangan, umpamanya. Nah itu pikiran yang salah, kesimpulan yang salah. Yaitu, saya ulangi, kesimpulan bahwa orang yang menolong kita itu sudah seyogianya, sudah kewajibannya, itu keliru. Bagaimana tidak keliru? Loh, seringkali ketika kita menemui kesulitan, entah itu di bandara,
entah itu di mana, di luar negeri misalnya, nggak ngerti bahasanya. Tahu-tahu ada aja orang yang membantu. Nah, apakah kita kenal sama orang itu? Kan tidak. Apakah itu kewajiban dia? Tidak. Dia itu sedang menabung kusala kama. Nah, tabungan kita sedang terambil, yaitu berbuah kita dapat bantuan dari orang yang kita tidak kenal itu. Kemudian setelah kita sadar, maka itu tadi bergegas berbuat baik dan berterima kasih. Nah, berterima kasih di sini kita memaknainya sebagai bukan sekadar say thank you, bukan cuma mengatakan xie ko kamsiachi, bukan, bukan sekadar ucapan begitu. Tapi mari berterima kasih di sini itu lebih ke arah sikap batin, lebih ke arah sikap batin. Ya, sekarang saya coba tunjukkan ya dari satu kejadian yang menyangkut seorang ibu muda bernama Utara. Ya, ini sebagai latar belakang dari syair Dhammapada ayat 223, Akodena, Jine Kodang, dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi sikap batin dari Utara ini patut dicontoh. Utara adalah seorang wanita yang cantik dan baik. Dia selama 2 minggu berturut-turut dengan ayahandanya mendengarkan khotbah Dhamma dari Sang Buddha. Dan mereka berdua, putri dan ayah, mencapai tingkat kesucian yang pertama, Sotapanna, orangnya kita sebut Sotapati. Nah, kecantikan, kebaikan, keramahan Utara itu terkenal dan mengundang seorang pemuda bernama Sumana. Ini bukan Sumana si penjual bunga ke kerajaan itu, bukan. Ini Sumana lain. Sumana ini seorang miliarder lah kalau sekarang. Kalau dulu kita sebut jutawan. Nah, jadi singkatnya Sumana melamar Utara. Nah, waktu datang meminang ke rumah papanya, belum-belum ayahnya Utara udah bilang, "Hai anak muda, putriku adalah pengikut Buddha." Ya, oh, ya, ya, ya. Gitu. Nah, ini si anak muda ini kesengsem cuma sama kecantikannya, dan dia langsung ngangguk-ngangguk. Nah, akhirnya si ayah juga bilang, "Oh ya, setiap hari saya memberi putriku 1 kepeng. Untuk apa? Untuk beli bunga, untuk didanakan ke wihara." Kata si Sumana, "Oke Pak, nanti kalau udah Jeven saya akan kasih 2 kepeng." Ini lagi naksir. Jadi segalanya tuh kaitannya adalah loba, dibagus-bagusin gitu ya. Dilebih-lebihkan ya. Nah, sebelum kawin, Utara getol, rajin mempraktekkan atas sila. Tapi sesudah kawin, suaminya, Sumana ini, melarang keras. Ya, kita semua, termasuk para pendengar acara ini, udah dewasa, tahu ya, bahwasannya atas sila itu, sila yang ketiga, itu artinya tidak hubungan suami istri. Nah, Sumana ini kaitannya melarang keras, yaitu tadi ke sana. Nah, seorang Utara ini terus terang menderita. Dia tidak diizinkan mempraktekkan atas sila. Bagi dia nih
nggak enak banget gitu. Karena dia ininya lain, apa istilahnya, dalam keseharian tuh jalan pikirannya lain. Kalau suaminya kan nggak jauh-jauh dari tempat tidur gitu. Nah, akhirnya orang tuanya Utara kasih duit 1.000 kepeng kepada Utara. Wih, banyak amat. Untuk apa? Nah, Bapak Ibu sekalian, duit 1.000 kepeng ini dipakai oleh Utara untuk menyewa Sirima, yaitu seorang wanita penghibur yang markotop pada waktu itu. Untuk apa? Ya apalagi ya untuk meladeni suaminya. Lah, situ mau kemana? Utara itu sekali lagi kan jalan pikirannya lain. Ya, di dia ini sibuk setiap hari masak, bawa makanan ke wihara untuk Sang Buddha dan para biku. Begitu. Nah, jadi pada suatu pagi, kira-kira pukul 9.30 lah, setengah 10, Utara lagi masak. Jadi mereka nih orang yang cukup berada, rumahnya tuh loteng. Dan seperti di Bali, Bu Elmi, eh, dapurnya tuh misah, ya. Nah, jadi Utara lagi masak di bawah, di dapur. Suaminya keluar dari kamar, dia nyender di tiang, bersandar ke tiang, sambil memandangi Utara, istrinya, suaminya ini bergumam, "Hmm, dasar wanita bodoh. Dia tidak tahu cara bersenang-senang. Tiap hari gawenya, kerjanya, yaitu sibuk terus. Bentar-bentar ke wihara, bentar-bentar ke wihara." Begitu. Nah, apa mau di belakang tiang, di sampingnya, itu muncul si Rima yang baru bangun tidur. Setengah 10 baru bangun tidur. Nah, si Rima kan tidak mendengar gumaman dari eh, Sumana, tapi dia melihat ini pria, ini bapak mesra banget mandangin istrinya. Istrinya loh. Dan tahu-tahu dia cemburu. Dia cemburu dan tidak bisa mengekang diri sedemikian rupa. Dia langsung turun, ambil sekaleng mentega panas atau mentega cair atau minyak panas. Nah, disiramkan dari atas ubun-ubun sampai ke seluruh tubuhnya. Nah, poinnya buat kita berkaitan dengan kata New kata Wedi adalah Utara bertekad di dalam batin. Kalau saya membenci si Rima, ya silakan aja mentega panas ini melukai tubuhku. Tapi, tapi saya tidak membenci dia. Bahkan, bahkan saya sungguh-sungguh berterima kasih kepada si Rima. Kok ada ya orang yang mau menjadi pengganti saya? Begitu. Jadi keseriusan atau apa istilahnya ya, kesungguhan dari rasa terima kasih Utara, inilah yang menyelamatkan tubuh dia. Jangankan luka bakar, ya, seperti yang terjadi di asrama Polres itu di Mojokerto. Suami dibakar istri. Lecet sedikit pun enggak. Tidak. Karena mentega cair yang panas ini mengalir dari kepala sampai ujung kaki, sama seperti air dari kulkas.
sejuk begitu. Ini karena itu tadi batin utara benar-benar berterima kasih. Sedemikian rupa tubuhnya itu kebal terhadap cairan panas itu. Nah ini, jadi kita berpikir, oh begitu ya. Iya, jadi impact atau efek dari rasa sikap batin yang sungguh-sungguh ini, berterima kasih ini, bisa demikian. Nah, Bapak Ibu, jangan seperti Satuka. Satuka adalah perampok atau penjahat kambuhan yang ketika itu kejadiannya di kota Rajagaha, ibu kota kerajaan Magadha. Jadi si perampok kambuhan ini tertangkap dan dia digiring mau dibawa ke penjara. Besok dia mau dieksekusi, mau dihukum mati. Nah, dari atas loteng rumahnya, Badak Kundalakesa, seorang anak hartawan. Jadi papahnya Badak ini adalah eh, bosnya ini, bosnya minyak wangi sama kain, Cita, orang kaya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu udah pernah baca juga lah atau dengar kisah ini. Mendadak sontak, Badak Kundalakesa itu jatuh cinta kepada perampok ini. Yang jaraknya sebetulnya dari atas loteng sampai ke jalanan itu lebih dari 50 meter. Ya, entah bagaimana kita bisa sebetulnya kita bisa ketahui juga mungkin di kehidupan yang lampau ini si Badak Kundalakesa ini ada utang janji lah kepada pria ini sehingga di kehidupan sekarang tahu-tahu dia mendadak jatuh cinta. Nah, Badak Kundalakesa turun cepet-cepet dia tubruk kaki papahnya dan dia merengek minta dikawinkan. Hari itu juga, saat itu juga. Kawin, kawin, kawin sama siapa? Itu sama orang yang lagi digiring mau dibawa ke penjara itu. Siapa namanya? Saya tidak tahu. Pokoknya saya mau kawin dengan dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang Kundalakesa ini, mohon maaf, sejak remaja, papahnya tuh udah bohwat. Papahnya tuh udah angkat tangan. Agak sulit dia em, merawat atau mendidik Kundalakesa. Kundalakesa ini secara gamblang kita sebut memang agak gendit, ya. Pokoknya kali ini mendadak sontak dia kepingin dikawini dan kita malam ini sedang membedah apa kaitannya dengan berterima kasih dan tidak berterima kasih. Satukah tidak berterima kasih. Jadi orang tuanya Kundalakesa mau tidak mau berbuat salah karena tidak tahan melihat anaknya nangis merengek minta dikawinkan. Dia berbuat salah dengan cara mengirim anak buah pegawai untuk bawa duit seabrek-abrek untuk menebus si penjahat kambuhan itu. Nah, jadi penjahat ini dibawa ke rumahnya, jadi dengan kata lain terbebas dari maut. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitu penjahat ini melihat Kundalakesa, maka timbullah apa yang disebut eh, apa ya, loba. Sebetulnya loba, yaitu ingin memiliki harta orang lain, ya. Jadi dia lihat Kundalakesa ini mulai dari sini, ini namanya apa? Namanya ini earring, ya, giwang.
5 gram, 5 gram, udah 10 gram. Di hidung 5 gram. Di leher 10 gram. Udah berapa tuh? 5, 5, 10, udah 25. Belum di tangan. Kerincing, 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 kiri kanan. Nah, artinya penjahat ini bukan berterima kasih, malahan kesadaran mata dan indria mata dia kontak dengan materi ini yang disebut sampasa atau kontak, timbullah itu tadi, loba, rasa ingin memiliki harta benda tersebut. Gitu. Sehingga dia mengatur rencana jahat dengan mengatakan, istriku, sebetulnya saya nih punya kaul. Kalau saya selamat dari maut, saya mau sembahyang kepada dewa di atas bukit sana. Kata istrinya, kata Kundala Kesa, ya oke, ayo. Besok pagi kita pergi sembahyang. Nah, besok pagi pergi sembahyang, sesampainya di atas gunung, si suami kan udah kawin. Jadi maghrib itu malam dikawinkan oleh orang tuanya. Jadi waktu itu, zaman itu di India, yang namanya dikawinkan itu orang papa dari pengantin wanita membasuh kaki menantunya. Nah, itulah sah bahwa kamu jadi menantu saya. Nah, kembali ke besok paginya nih. Jadi si suami bilang begini, nah istriku, masih istriku dia bilang, sekarang kita sudah sampai di atas gunung. Dan engkau akan saya bunuh. Kaget dong Kundala Kesa. Hah? Kenapa? Ya, kamu akan saya bunuh. Dan semua perhiasanmu akan saya ambil. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Kok ada ya orang yang sudah ditolong lepas dari maut, malahan ingin mencelakakan dia, ingin membunuh dia. Bukannya membalas dengan kebaikan, dengan cinta kasih, kasih sayang, merawat istrinya, dan lain sebagainya. Nah, sesaat Kundala Kesa bimbang. Tapi ya ini, artinya kita sebut aja, karmanya memang belum akan mati. Jadi timbul satu apa ya, satu pengertian di batin Kundala Kesa. Orang ini kok keterlaluan ya. Bukannya membalas kebaikan saya sekeluarga dengan kebaikan, malahan ini kok begitu. Itu di dalam batinnya. Di luar, dia bilang kepada si penjahat kambuhan ini, Kakanda, sebetulnya ambillah semua perhiasanku, tapi aku jangan kau bunuh. Kakanda nggak tahu kan, ini di kaki, di bawah, ada lagi nih, 10 gram kiri, 10 gram kanan. Ambil semua. Oh, nggak bisa, kata suaminya. Enak aja. Kalau kamu tidak saya bunuh, pasti kamu akan lapor polisi kan? Nggak bisa. Wah, memang udah nggak bisa diperbaiki, pikir Badak Kundala Kesa. Maka dia bilang begini, baiklah kalau begitu Kakanda, sebelum aku kau bunuh, izinkan aku untuk menghormatimu terakhir kali. Jadi dia melakukan pradaksina. Dia mengitari tubuh sang suami 3 kali. Dan ketika pas ada di belakang tubuh suaminya, maka cepat-cepat dia dorong dengan sekuat tenaga tubuh suaminya.
Singkat cerita, satu kak mati tertancap karang-karang yang menganga di bawah sana. Demikian. Jadi saya pikir cukuplah contoh-contoh ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati. Mulai malam ini saya mengajak ketika kita ditolong oleh orang lain, segera sadarilah bahwa tabungan kusalakama kita berbuah. Cepetan nabung kembali. Ya, berterima kasih oke. Ya, berterima kasih dengan mengucapkan terima kasih itu memang sudah apa istilahnya eh, katakan kebiasaan lah. Tapi yang penting lagi, yang lebih penting lagi adalah sikap batin, yaitu eh, jangan menganggap bahwa itu kewajiban orang yang menolong. Karena kalau tidak, ya itu tadi bisa-bisa kita menganggap apa ya? Intinya lobanya muncul, loba kita jadi muncul. Jadi lama-lama dikasih betis minta paha, dikasih paha minta perut dan seterusnya begitu. Demikian Romo Ramani, Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti dari katakanlah perbincangan kita ada hal-hal yang kita bisa lebih gali lebih jauh yang mungkin tadi lupa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita bahas. Sekali lagi saya berharap eh, betul ini cuma dua huruf P dan K, tapi semoga pengertian dari dua huruf ini bisa kiranya memajukan, mengembangkan batin kita. Begitu Ramani Yani, banyak terima kasih. Ya, terima kasih kepada Rama Suwarto Acin ya. Ternyata walaupun judul topik pada malam hari ini hanya dua huruf, seperti yang tadi saya katakan, ternyata penjabarannya itu sangat luar biasa sekali. Sangat-sangat mengena sekali bagi kehidupan kita sehari-hari, yaitu eh, adalah penolong sejati dan juga tahu berterima kasih. Itu intinya. Ya, Rama Suwarto Acing, sekarang kita akan masuk untuk sesi tanya jawab. Ya, Rama. Nah, sebelum saya lanjutkan dengan ada titipan pertanyaan, saya persilahkan dulu kepada Ibu Bapak yang bergabung secara langsung di room Zoom ini. Mungkin ada yang berkenan untuk bertanya secara langsung kepada Rama Suwarto Acing. Saya persilahkan sebelum nanti saya melanjutkan ke pertanyaan titipan. Oke, saya rasa tidak ada, Rama. Oke, Rama Suwarto Acing, izinkan saya membacakan titipan pertanyaan, Rama. Ya, Ya, ini titipan pertanyaan dari Rama Suhendri. Rama, nah ini orangnya ada di sini sebenarnya, Rama. Sudah saya persilahkan untuk bertanya secara langsung kepada Rama Suwarto Acing, tapi beliaunya sepertinya berbaik hati sehingga memberikan saya kesempatan berbuat baik untuk membacakan titipan pertanyaan dari beliau. Ya, ini Rama pertanyaan dari Rama Suhendri. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada Rama Suwarto Acing yang telah menyampaikan dhamma yang luar biasa pada malam hari ini. Nah, ini pertanyaannya Rama. Tadi Rama menyampaikan tentang YADI. Setahu saya YADI ini Yayasan Abdi Dhamma Indonesia. Benar ya Rama ya? Suatu yayasan yang sangat mulia membantu banyak cetia atau wihara di daerah-daerah. Nah, pertanyaannya, mohon penjelasan lebih lengkap bagaimana kami selaku umat Buddha bisa membantu cetia atau wihara tersebut melalui IADI.
Terima kasih Rama atas penjelasannya nanti. Ya, baiklah. Tentu saya mencoba mengaitkan dengan tema kita juga ya, Ramania ini ya, Romo Suhendri. Ini Romo Suhendri yang Tangerang ya. Ayo Rama Suhendri, mungkin bisa memunculkan wajahnya. Nah, karena orangnya ada di sini Rama, bisa nah ini orangnya Rama boleh Iya, di spotlight. Iya, iya, iya baik. Nah, iya benar Rama. Selamat malam. ya Ya, akhirnya selamat muncul malam. juga Rama orangnya. Ya, kalau nggak begini kan nggak muncul Rama orangnya. Ya, ya begini. Kita atau kami di Yadi itu program kerja pertama dan utamanya adalah membantu, kalau dulu sebutnya pembangunan, Mo. Kalau belakangan dari pembangunan kita coba apa istilahnya ya, kalau pembangunan tuh lebih wah gitu, angkanya pun berapa M gitu. Kita turunkan sedikit, jadi nyebutnya adalah renovasi. Jadi Yadi membantu renovasi wihara. Wihara pun kita turunkan sedikit konotasinya, kita sebut cetia gitu. Dan buru-buru kita selipkan istilah di daerah ya. Nah, ini semua bukan sesuatu yang basa-basi kita merendah gitu, bukan. Tapi maksudnya Yadi menyesuaikan dengan kemampuannya untuk membantu ya. Itu tadi istilah pembangunan kita sebut sekarang renovasi. Wihara berarti kan gede, udah besar. Itu kita turunkan, yang kita bantu cetia. Nah, tujuannya adalah itu. Tujuannya. Nah, kalau dikaitkan dengan pembahasan kita, Pubakari, ya semoga lah institusi ini kan jadi institusi. Di dalamnya kan isinya ya orang juga, ya kan? Ada Bu Evin misalnya, Romo Sendri, ada si Koselu, ada Romo Hermanto, ada Romo Yayang Riyadi, ya kan? Nah, pembina kita kan juga Bante Panyawaro, Bante Subala. Nah, semoga lah tujuan dari Yadi ini itu dalam koridor Pubakari. Artinya kita membantu tuh tanpa pamrih. Begitu. Nah, kalau kita bicara katakanlah sedikit apa ya, sedikit lancang lah begitu ya. Nah, emang ada yang pakai pamrih? Ya ada. Kan dulu kan pernah gempar berapa tahun yang lalu. Yang apa Bante Panya eh, sebut sebagai galda-galda itu, giro itu, bagi loro dan sebagainya. Begitu, itu maksud saya. Jadi sekali lagi poinnya, semoga lah Yadi yang sebetulnya di dalamnya juga orang, ada pengurusnya, ini punya niat membantu seperti yang Sang Buddha maksudkan, yaitu tulus tanpa pamrih. Karena kita kepingin bahagia, Romo Suhendri, terus terang. Orang-orang yang beraktivitas di Yadi ini ujung-ujungnya ya kepingin bahagia juga. Begitu, saya kira. Apakah sudah menjawab, Romo Suhendri? Iya, bagaimana caranya supaya umat Buddha ini bisa membantu Romo? Apakah memang ada rekeningnya atau bagaimana cara berdananya? Barangkali Romo Suwarto bisa sedikit jelaskan gitu Romo. Oh begitu. Ya mungkin ini Ramania ini udah agak masuk ke ini ya. Ya beginilah. Eh, mungkin nggak elok juga kalau saya tidak jawab ya. Eh, ya bagi Romo Ramani, Bapak Ibu,
mohon dimaknai bahwa yadi ini sebetulnya kesempatan. Yadi ini adalah wadah. Wadah untuk kita, wadah yang baik untuk kita semua berbuat baik. Begitu. Jadi berbuat baik itu ya memang yang paling apa istilahnya, paling simple, kasat mata, atau paling sederhana orang bilang paling mendasar, yaitu berdana. Memang itu nggak bisa dipungkiri lah. Ya silakan aja kalau teman-teman berkenan untuk membantu renovasi Cetia di daerah, bisa transfer ke rekening BCA 4133004842 ya. eh, apa namanya? Tapi sekali lagi mohon dimaknai ini sebagai wadah untuk kita berbuat baik. Jadi bukan melulu atau semata-mata dengan cara berdana. Nanti Romo Suhendri juga lambat laun eh, kita akan mintakan bantuannya untuk bantu presentasi tentang Yadi, menggaungkan bahwasannya Yadi adalah wadah yang baik untuk berbuat baik, dan seterusnya. Ikut kami survei wihara ke Banyuwangi, ke mana, sampai ke Papua nanti, Romo. Begitu, ya. Saya mohon maaf nih kepada ini apa istilahnya host dari acara ini. Eh, ya bukan saya malu-malu atau gimana ya. Kalau bisa jangan terlalu masuk ke Yadi kali ya. Begitu, Ramadhani. Benar nggak Ya, kira-kira? Ya, terima kasih Rama. ya, ya. Terima kasih. Saya yang terima kasih. Iya, oke. Terima kasih Rama Suwarto Acing dan juga Rama Suhendri. Akhirnya Rama Suhendri muncul juga ya. Iya, oke. Kemudian sebentar Rama saya cek lagi. Apakah ada pertanyaan lagi? Sementara belum ada Rama. Kalau begitu izinkan saya bertanya langsung ya Rama. Iya, Oke, Rama tadi sesuai dengan penjabaran Rama mengenai PK, ya terutama eh, orang yang penolong sejati, seperti tadi yang Rama sampaikan kepada saya tadi siang, bahwa orang yang membantu orang lain itu dengan ketulusan, tanpa pamrih, tanpa kita mengharapkan, bahasa kasarnya itu tanpa mengharapkan orang lain. Ya orang yang sudah kita bantu itu juga membalas perbuatan kita. Cuman kan yang saya tanyakan Rama, eh, ya mungkin karena saya ini juga masih banyak belajar banget ya, banyak-banyak belajar banget. Jadi ketika saya itu memberikan bantuan atau menolong orang itu awalnya sih memang ya udah tolong aja, bantu ya bantu aja. Cuman ketika saya mengetahui bahwa loh, dia kan kemarin saya bantu, dia kan yang lalu saya tolong. Kok sekarang kayak gini ya sama saya? Begitu loh. Jadi ekspektasi saya itu tinggi banget gitu loh. Kan dia sudah saya bantu, kan dia sudah saya tolong. Kok kayak begini banget sama saya begitu loh. Nah, jadi masih ada rasa tahu gitu saya nggak usah nolong dah kemarin gitu. Nah, jadi timbul rasa penyesalan. Walaupun ketika saya menolong dia, ya bantu aja, ya tolong aja nggak ada. Tapi setelahnya itu loh, setelah mengetahui bahwa perlakuan dia itu orang tersebut itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya itu muncul rasa kecewa. Nah, bagaimana saya ini belajar untuk mengatasi rasa kekecewaan tersebut. Sehingga jangan sampai saya setelah melakukan kebaikan itu, ya apapun sebenarnya apapun itu ya sudah lepaskan aja gitu. Tidak ada lagi muncul rasa kecewa, rasa penyesalan gitu kan itu kan juga nggak baik Rama. Maksudnya setelah kita berbuat baik, setelah saya berbuat baik kok muncul rasa penyesalan, muncul rasa kecewa gitu kan itu nanti kan juga boleh dikatakan kalau kita bahasa tingginya itu yang mengurangi karma baik nantinya gitu. Nah, itu yang pertama Rama. Yang kedua Rama. Nah, yang kedua ini mengenai huruf K-nya, katanya kata Wedi, yaitu orang yang menyadari saat ditolong oleh orang lain dan berterima kasih. Jadi ibaratnya itu tahu berterima kasih. Jadi ketika kita sudah ditolong, kita sudah dibantu, ya idealnya seyogyanya ya kita berterima kasih kepada orang yang membantu tersebut. Nah, menurut Rama yang
sebagai orang tua juga karena Rama ini juga seumuran dengan papa mama saya. Itu menurut Rama itu saya sebagai anak muda yang usianya jauh gitu ya di atas Rama mungkin atau siapapun gitu. Nah, menurut Rama etikanya ketika kita menyampaikan terima kasih kepada orang yang sudah membantu, itu baiknya kita itu mengucapkan terima kasih secara langsung atau melalui apa ya, jalan yang tidak langsung. Jalan tidak langsung ini biasanya kan saya WA aja kan bisa. Mau cuma say thank you aja. Kan saya telepon juga bisa oh sama-sama saya mengucapkan terima kasih gitu. Nah, menurut Rama etika sebaiknya itu bagaimana? Ya, terima kasih Rama. Ya, ya kita coba yang pertama ya, Ramani. Ya itulah, ketika kita berbuat baik sekali, dua kali, tiga kali, dan seterusnya, tahu-tahu kita lihat kok sikap dia kepada saya begitu ya. Nah, walaupun Ramaniya ini tidak menyebutkan, tapi kok begitu ya, ini apa imbuhan atau istilah kok itu berarti kan negatif gitu ya. Betul ya Ramani ya. Artinya tidak memuaskan Ramani gitu kan ya. Benar-benar Rama tidak sesuai Oke. dengan ekspektasi saya Ah, begitu. itu ada istilah ekspektasi. Yes, Nah, makanya Ramani bisa nyebut tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Nah, ini dia. Jadi yang disebut ekspektasi ini memang wajar. Sebetulnya wajar, wajar banget. Wajar pakai banget lagi. Artinya wajar sekali atau sangat wajar. Cuma, cuma di Buddhism inilah soal ekspektasi ini. Itu yang tidak lain tidak bukan. Itu sebetulnya ya pamrih, Ramani. Tidak dipuji, ya paling tidak diutamakan misalnya kan begitu. Ini ekspektasi kita ya. Artinya ini ketemu di jalan aja melengos. Kan kira-kira begitu, kira-kira gambarannya. Jadi kalau ditanyakan bagaimana cara berlatihnya, ya memang sulit ya karena kita selama masih putu jana, ekspektasi ini muncul. Saya harus jujur kepada diri sendiri. Nggak bisa kita ngajarin ke teman lain, kita harus begini begitu. Lah, saya mengakui kok bahwa saya juga mungkin demikian. Bantu orang, ada harapan. Paling tidak, yuk ketemu di jalan, mbok nyapa. Kan begitu, Ramadi. Jadi ya, kalau ditanyakan bagaimana caranya, ya terus dan teruslah melakukan yang disebut pakti, pakti dhamma. Terus berpraktek. Artinya kita terus banyak berbuat baik. Kusalasa upasampada. Saya kira begitu. Jadi eh, apa? Terus semangat berlatih, ya, berlatih sampai akhirnya sedikit demi sedikit keinginan kita, yaitu ekspektasi kita, itu pun eh, berkurang banyak begitu. Kan soal dia nggak nyapa saya, barangkali dia pas betul-betul nggak ngelihat saya, barangkali gitu ya contohnya. Nah, kemudian mengenai katanya kata Wedi, berterima kasih eh, sedikit banyak Ramani lagi konfirmasi runding-runding gitu ya dengan saya bagaimana cara berterima kasih yang baik gitu ya. Betul begitu pertanyaannya ya kepada orang tua terutama ya. Orang tua ini maksudnya papa mama atau orang sepuh, orang yang sudah tua. orang yang usianya di atas saya sih Rama. Iya begini.
Saya pikir kita di agama Buddha ini yang paling utama tuh kita manage batin kita lah, manage batin kita. Sedangkan yang di luar seperti tata cara atau apa, yaitu kita coba penuhin lah norma atau kebiasaan yang berlaku. Kita coba penuhi kebiasaan atau tradisi yang berlaku. Sebagai contoh, jangankan kita berterima kasih kepada orang yang jauh lebih tua setelah kita mendapat eh, bantuan beliau. Soal nganterin undangan aja, anak mau kawin misalnya, itu kalau bisa kita penuhin kepada orang yang jauh lebih tua, itu kita datang, bukan by WA, bukan kirim pakai tiki, begitu. Ya, jadi kita berusaha, berusaha tradisi atau kebiasaan atau hal-hal yang sekiranya bisa membesarkan hati orang tersebut, yaitu kita praktekkan gitu. Nah, saya ada contoh ya, lebih kurang 30 tahun yang lalu saya aktif jemput-jemput Bante, termasuk Bante Sukemo dari Sunter ya, mau ajak baca parita ke rumah sakit atau ke rumah duka. Nah, jadi Bante masih di belakang, ke toilet persisnya. Si kebetulan ini contohnya enci-enci, ibu-ibu gitu ya. Nah, Bante keluar dari toilet, satu kali dia bilang sambil anjali, Bante, terima kasih ya, gitu. Ah, gitu. Ya, kata Bante. Terus Bante ke pos satpam di depan, di Damacaka itu, di Sunter, dekat kolam. Dia nih sebetulnya nguntit Bante. Bante, terima kasih ya, dua kali. Bante mau naik ke mobil, di mana di mobil apa? Ya, kita udah standby mau cepet-cepet ke rumah duka. Sekali lagi. Nah, jadi banyak orang menilai si Inci ini tuh bawel gitu, kepo, berlebihan gitu. Kita nggak tahu apa, Bante ada bantu bagaimana atau bantu apa, tapi memang kelihatannya Inci ini eh, sedikit overacting gitu. Nah, saya berpikir sekali lagi yang penting itu kitanya itu apa, berterima kasih itu dalam batin gitu, sungguh-sungguh. Coba bayangkan kayak Utara tadi. Duit-duit dia 1.000 kepeng itu nyewa si Rima. Kok bisa-bisanya suami-suami dia? Kok bisa-bisanya si Rima yang cemburu? Udah gitu langsung aja main siram pakai mentega panas. Ujung-ujungnya si Rima itu digebukin itu sama PRT-nya Utara. Ah, buru-buru Utara bilang, jangan-jangan, stop, stop. Dan kamu Nanda, Nanda tuh bisa laki, bisa perempuan. Tergantung huruf A di belakangnya tuh ada garis atau enggak. Nanda, kamu ambil balsem ya di kamar saya. Utara sendiri loh yang ngobatin si Rima itu. Karena matanya biru dipukulin sama pembantu rumah tangganya. Begitu. Jadi dia itu benar-benar berterima kasih dan tidak menaruh dendam. Lo orang dia udah bayar segala macem, bisa-bisanya malah dia yang cemburu coba. Saya kira begitu Ramani. Memang eh, mohon maaf kita berteori saat ini ya selama berapa puluh menit ini itu ya orang bilang lebih mudah barangkali. Semoga prakteknya pun kita berkesempatan. Iya, terima kasih Rama. Berarti kan memang kalau menurut saya sih Rama, ketika kita mengucapkan terima kasih gitu kepada orang yang sudah membantu kita,
ya memang idealnya, kondisi idealnya itu kita mengucapkan terima kasih secara langsung gitu kan ya. Jadi Iya, tidak by WA, by telepon, apalagi betul. kepada orang yang senior. Sebenarnya sih bukan hanya kepada orang yang lebih senior, tapi kepada orang yang lebih muda usianya dari saya pun juga menurut saya ya Rama, idealnya sih ya kita berterima kasih secara langsung. Cuman kan kadang eh, apa ya, kita mengambil jalan pintas gitu, shortcut jalan apa istilahnya itu ya gampangnya aja. Yang jelas kan kadang kita membenarkan, mencari pembenaran. Ah, yang penting kan saya sudah mengucapkan terima kasih gitu loh kan ya sudah gitu mau lewat telepon, mau lewat WA, ya terserah. Yang penting kan saya sudah mengucapkan terima kasih. Nah, kadang hal-hal yang seperti itu pun juga gitu. Jadi ya memang idealnya sih, memang idealnya kita mengucapkan secara langsung, apalagi terlebih dengan mereka-mereka yang lebih senior daripada kita. Ya Iya, benar juga seperti tadi katanya Rama Suwarto. Zaman dulu tuh ketika kita mengantarkan undangan itu kita sudah tahu bahwa yang kita undang ini adalah orang yang lebih senior, ya memang sudah sepatutnya kita yang datang gitu loh, iya, bukan hanya sekedar by WA, by iya, telepon iya. atau apapun gitu. Nah, Nah, itu sebenarnya dari situ sih Tata, mengenai soal sopan santun aja sih sebenarnya. ya artinya di sini yuk kita latihan, yuk kita lebih bijaksana, dan kita jangan apa ya istilahnya, jangan mengambil terlalu banyak sisi buruk dari HP, dari WA. Kan saking saking mudahnya Ramani, itu silaturahmi jadi terputus. Sering Benar. banget itu. Itu loh Sekarang masalah. apalagi kalau sudah misalnya lagi Imlek gitu ya Rama ya. Aduh, Iya, sudah gampang. Kamu nggak paicia ya sama Romo Suwarto Acing? Sudah lewat WA tadi, begitu. iya, Itu kan jadi gampang. Jadi seolah-olah itu kayak kumpul keluarga itu diganti menjadi kumpulan HP gitu. iya, iya. Iya, iya Ya, betul ya, itu ya, benar, benar, apa benar. makanya belakangan ini teman-teman mulai katanya berpuasa pakai HP. Wah, Jadi bagus. ya kalau Bante Dhamma Subo kan menyebutnya sebagai tirakat puoso, sebagai Poso. apa tekad untuk apa ya bukan prihatin tapi untuk mengekang diri lah gitu. Mengekang diri supaya kita ya itu tadi yang baik-baik terus dilakukan, yang jahat-jahat terus dihindari gitu. Iya, benar, Rama. Tirakat bahasa Jawa. Tirakat. Iya, Heeh, benar, benar, benar. Tapi memang sih Rama zaman sekarang itu kalau boleh dikatakan anak-anak Gen Z terutama anak-anak milenial itu eh, melekatnya lebih kuat terhadap HP. Jadi mereka itu eh, kayaknya itu penderitaan yang luar biasa kalau dijauhkan dari HP Rama. Jadi seolah-olah HP itu adalah kebutuhan utama begitu. Mereka tuh lebih pusing lebih pusing ketinggalan HP daripada ketinggalan dompet. iya, Ya, 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 ya. Baiklah, Rama, kalau begitu terima kasih atas waktu diskusinya yang sangat luar biasa sekali. Ya, Rama, karena keterbatasan waktu jualah, maka sesi tanya jawab pada malam hari ini izin saya selesaikan sampai di sini, Rama. iya, Semoga baik. nanti di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali dengan kondisi yang lebih baik lagi. Nah, Iya, Rama, saya juga mohon izin, Rama bisa memberikan closing statement pada malam hari ini, Rama. Silakan, Rama. ya intinya apapun yang kita mau praktekkan, mungkin di sini Romo Ramani udah banyak punya teori Dhamma ya yang banyak itulah. Monggo Romo Ramani praktekkan. Bagi teman-teman yang sedang-sedang aja mengenal teori Dhamma, ya yang sedang-sedang itu dipraktekkan. Saya dan teman-teman lain yang mungkin ya tergolong baru, masih sedikit yang saya ketahui, ya saya pikir itulah yang saya ajak untuk kita praktekkan. Termasuk ya PK tadi itu. Dan segala apapun yang kita mau praktekkan,
hendaknya ya merujuk kepada contoh-contoh yang apa istilahnya dilakukan atau diteladani oleh Sang Buddha gitu. Ya, seperti berterima kasih tanpa banyak bicara, Sang Buddha kan pada minggu kedua memandangi pohon Bodhi. Itu kan sekedar, itu kan sebatas pohon sebetulnya. Tapi selama seminggu loh beliau sikap batinnya itu tanpa berkedip. Itu kan namanya sikap batin. Saya kira itu. Jadi sekali lagi, mari kita praktek selepas dari Zoom meeting ini. eh, Rujukannya adalah apa-apa yang Bapak Ibu sudah dengar, yaitu rujukannya adalah ajaran Sang Buddha. Demikian Ramaniyani Sabesata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga kita semua berkesempatan untuk praktek Dhamma. Begitu, Ya, terima kasih Mbak Rama. Asih. Ya, ternyata waktu sangat singkat sekali ya. Ternyata sudah mau pukul 21. Ya, Rama, kembali saya memohon kebaikan hati Rama. Sekali lagi, Rama. Ya, boleh Rama berkenan untuk memimpin pembacaan Pati Dana. Kita sama-sama. Boleh, Rama, boleh. Ya, mulai ya. Punya sidani Tidak rasa katasa yang yana nyani kata nime nime te sanca sanca bagino hontu satananta pamanaka ye pia gunawantaca mayang mata pita dayo ditame capya ditawa anye majatawerino satta titantilo kasming te buma catuyonika once kaca tuwo kara samaranta bawa bawe natangye patidanyame anumodantu te sayang ye cimanapa jananti dewa tesani wedayung maya binana punyanang anumodana hetuna sabe satta sada hontu awera suka jiwino kema padan capa pontu tesasa sijatang suba sadu sadu. Ya, terima kasih Rama atas kebaikannya untuk memimpin Masih. pembacaan Patidana. Selanjutnya, kita akan tutup acara Dhammasaka Kaca Online pada malam hari ini. Kembali saya akan memimpin pembacaan Nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo swakato bhagawata dhammo Dhammang Namassami
Dhammang namissami. Supartipanno bhagavato sawaka sangho. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Sangghang namami. Sanggang namami. Mari kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga Semoga semua semua makhluk makhluk hidup hidup berbahagia. berbahagia. Sadu, sadu, Satu. sadu. Ya, terima kasih. Ya, Selanjutnya ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh panitia. Kami persilahkan. Ya, dengan demikian berakhir sudah acara Damasa Kaca Online pada hari ini, hari Kamis, tanggal 18 Juli tahun 2024, season kelima, episode ke-44, yang diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki. Ya, terima kasih yang saya ucapkan kepada narasumber kita, Rama Suwarto Acing, yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi dhamma yang sangat luar biasa pada malam hari ini, dan juga kepada Ibu Bapak yang sudah berpartisipasi pada acara Dhamma Sakaca Online pada malam hari ini. Ya, sampai jumpa pada acara Dhamma Sakaca Online berikutnya. Terakhir saya ucapkan terima kasih, selamat malam, Namo Buddhaya. ya. Terima kasih Ramaniani. Terima kasih Rama Suwarto Ya, ya. Acing. Selamat malam, Sehat-sehat ya Cik Rama. Iya, sama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih Ya. juga